Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Pagi hari ini Bapak ingin sampaikan, siang hari ini Bapak ingin sampaikan materi terkait dengan etika pemerintahan dan akuntabilitas pejabat publik. Tentu dalam kesempatan ini Bapak ingin sampaikan bahwa bicara tentang etika pemerintahan, bicara tentang nilai-nilai yang baik, artinya sebuah kebiasaan yang yang baik yang harus dikedepankan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya bagaimana dalam penyelenggaraan pemerintahan itu terkait dengan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara, kepada bangsa dan masyarakat. Diharapkan dalam kita memahami etika pemerintahan, tentu orientasi yang ingin dicapai adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan secara efektif, bisa berjalan secara efisien. Artinya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good government itu bisa kita wujudkan dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah kepada publik, kepada masyarakat. Karena tugas pemerintah adalah bagaimana pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan itu bertanggung jawab untuk masyarakat. Artinya kehadiran negara atau kehadiran pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan adalah bagaimana pemerintah itu bisa melindungi masyarakatnya. Dan tentu fungsi yang kedua, fungsi yang pertama, bagaimana kehadiran pemerintah memberikan perlindungan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara harus dilindungi oleh pemerintah, oleh negara, dan fungsi yang kedua adalah bagaimana pemerintah atau negara itu memberikan nilai kontribusi terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Tapi memang dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam sisi etika pemerintahan itu, tentu penyelenggaraan pemerintahan itu harus didukung oleh masyarakat atau warga negara. Tentu terkait dengan etika pemerintahan dan akuntabilitas pejabat publik, tentu kita tidak bisa lepas daripada bagaimana hubungan etika ya, terkait dengan unsur-unsur yang dapat mendukung daripada penyelenggaraan pemerintahan yang baik ya, good government ya. Nanti berkaitan dengan tanggung jawab, akuntabilitas daripada tanggung jawab pejabat publik yang ada di pemerintahan. Tentu bicara tentang hubungan ini kita harus memahami bagaimana dalam etika pemerintahan itu ada unsur-unsur misalnya hukum, misalnya agama, ya, dan bahkan ilmu-ilmu lain yang mungkin dapat mempengaruhi, dapat mendukung bagaimana etika pemerintahan itu bisa berjalan, bisa dilaksanakan, bisa diterapkan, bisa diwujudkan dalam dalam tugas-tugas pemerintahan yang baik, good government itu. Tentu terkait dengan hubungan ini Bapak ingin sampaikan ada klaster besar yang memang berpengaruh ya di dalam etika pemerintahan, yang tidak lain adalah etika itu sendiri, hukum dan agama. Ketika kita bicara etika, tentu bicara tentang nilai yang pantas, yang lazim, yang sesuai, yang patut, yang seharusnya dilakukan. Tentu ketika kita kaitkan dengan etika pemerintahan, tentu bagaimana
etika pemerintahan itu dapat dapat dijadikan standar nilai yang yang dapat mempengaruhi bagaimana aktivitas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang bisa dinilai secara efektif dan bisa diarahkan secara efisien, itu bisa dilaksanakan. Ya, itu yang memang merupakan ranah daripada etika pemerintahan. Tentu etika pemerintahan ini bertugas menguji ya sesuai dengan norma hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip etis. Artinya etika itu kehadirannya di dalam etika pemerintahan adalah bagaimana dia ingin mengingatkan, ingin mempengaruhi, ingin memberikan warna ya kepada penyelenggaraan pemerintahan itu, agar dalam penyelenggaraan pemerintahan itu betul-betul etika pemerintahan itu bisa dilaksanakan, bisa dijalankan. Artinya norma hukum itu menyangkut tentang nilai-nilai yang memang harus dikedepankan di dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Norma hukum itu apa? Norma hukum itu adalah standar nilai hukum yang harus diperhatikan di dalam penyelenggaraan pemerintah. Tentu ketika kita bicara tentang norma hukum, ya tentu kita sebagai mungkin bagian di dalam penyelenggaraan di dalam mempelajari daripada etika pemerintahan, tentu norma hukum ini menyangkut misalnya tentang apa yang boleh, apa yang wajib, dan apa yang harus dilakukan. Misalnya terkait dengan norma hukum ini kebijakan-kebijakan baik itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur dan lain sebagainya. Ini merupakan norma hukum yang harus dipatuhi di dalam etika pemerintahan ya. Lalu juga ketika kita bicara norma hukum dalam etika pemerintahan, tentu nilai-nilai ketentuan yang sudah disepakati dalam sebuah organisasi ini harus diperhatikan juga sebagai acuan, sebagai kerangka acuan di dalam melaksanakan tugas pokok fungsi daripada penyelenggaraan pemerintahan itu. Jadi memang di samping itu juga norma hukum itu dimaksudkan bukan saja formal, bukan saja hal-hal yang bersifat formal, misalnya undang-undang dan lain sebagainya, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang tidak formal tapi disepakati dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai standar standar hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu bisa dicapai, bisa dilaksanakan, bisa diterapkan. Nah, jadi jelas bahwa apa yang seharusnya dilakukan di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu bisa berjalan. Itu saja dalam konsep etika pemerintahan. Jadi artinya bisa diterima, bisa unsur etis itu bisa dinilai bahwa dalam penyelenggaraan itu prinsip etis yang sudah terakomodasi dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan itu bisa dinilai bahwa itu baik, itu sudah baik, dan itu bisa dijadikan nilai yang memang mengoptimalkan bagaimana tujuan pemerintahan itu bisa dilaksanakan. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, ketika kita bicara etika pemerintahan dan akuntabilitas pejabat publik, tentu kita tidak lepas daripada konsep-konsep hukum sebagai nilai-nilai yang memang mempengaruhi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana hukum itu bisa mempengaruhi di dalam penyelenggaraan pemerintahan? Tentu
di dalam konsep hukum itu adalah bagaimana kita harus memperhatikan eh, nilai-nilai hukum itu untuk kita kedepankan supaya apa yang kita anggap baik dan benar, ya, yang ada di dalam konsep diri manusia, itulah yang kita kedepankan. Untuk apa? Tentu untuk bagaimana sebuah konsep hukum itu bisa membentengi, bisa membatasi tindakan, sikap dan tindakan seseorang, jangan sampai keluar daripada apa yang seharusnya dilakukan. Ya, karena kalau itu sudah dilakukan, maka tujuan dalam etika pemerintahan itu bisa dicapai, bisa dioptimalkan sebagai sebuah acuan yang harus dipahami di dalam sebuah etika pemerintahan. Lalu yang lain daripada ini adalah agama. Ya, agama, terkait dengan agama, mengapa agama itu menjadi nilai yang dapat mempengaruhi pencapaian daripada etika pemerintahan dan akuntabilitas pejabat publik. Karena kita tahu bahwa di dalam hubungan antara etika dan agama, ya, tentu agama itu kalau kita melihat konsep agama itu adalah mewajibkan manusia untuk memiliki, ya, untuk memiliki kesediaan dan keikhlasan serta menyerahkan diri secara moral pada Tuhan. Artinya agama itu mewajibkan manusia untuk memiliki kesediaan, keikhlasan. Artinya agama itu memberikan nilai yang cukup baik, bagaimana sebuah nilai-nilai etika, ya, dapat mengarahkan bagaimana sebuah sebuah nilai yang merupakan ajaran yang diturunkan dari Tuhan, ya, dari wahyu, ya, untuk kita terapkan dengan baik. Artinya di dalam ajaran agama itu mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus tidak kita lakukan, dan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia, itu sudah diajarkan di dalam agama yang kita anggap agama yang menjadi panutan kita, menjadi pegangan kita dalam hidup di dunia ini, ya. Sehingga di dalam ajaran etika pemerintahan, agama itu dominasinya cukup besar, ya, di dalam upaya bagaimana etika pemerintahan itu bisa dilaksanakan, bisa dicapai, bisa direalisasikan, sehingga tujuan yang ingin dicapai di dalam etika pemerintahan dan akuntabilitas pejabat publik terkait dengan keinginan, tujuan yang dilakukan bersama, yang sudah disepakati di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah organisasi publik yang menyangkut pemerintahan ini, bisa memberikan nilai-nilai yang memang dapat mengoptimalkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, ya. Good government itu sebagai sebuah tanggung jawab pemerintah, ya, untuk merealisasikan nilai-nilai kesejahteraan yang diinginkan, yang diharapkan publik, yang diharapkan masyarakat. Jadi seperti itu. Lalu ketika kita bicara, ya ini tadi, ya, hukum moral dalam etika pemerintahan, apa yang kita bicarakan di dalam hukum moral dalam pemerintahan? Hukum moral yang kita bicarakan di dalam etika pemerintahan adalah hukum moral yang yang dianggap vital, yang dianggap penting bagi setiap manusia, yang mana
hukum moral yang vital ini mendorong batin seseorang atau manusia untuk memenuhi kewajiban. Ya, inilah yang menentukan tinggi rendahnya kadar moral seseorang. Artinya kewajiban itu tanggung jawab dia menentukan tinggi atau rendahnya moral seseorang. Hukum moral yang sangat vital itu karena terkait dengan hukum dorongan batin. Misalnya begini contoh, ketika kita melakukan aktivitas ya, yang berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari, misalnya di dalam pemerintahan, tentu kita sebagai manusia, sebagai orang yang ada di dalam organisasi publik itu, tentu tidak lepas daripada kekurangan. Misalnya kita mungkin karena keperluan mendesak, misalnya karena ada keluarga sakit, kita perlu biaya, sementara biaya kita itu mungkin tidak mencukupi, sehingga kita memerlukan perhatian daripada organisasi pemerintahan. Tentu kita dalam upaya itu mungkin kita melakukan komunikasi dengan harapan supaya apa yang kita alami ini bisa kita tanggulangi lewat organisasi. Misalnya keluhan misalnya terkait dengan itu kita sampaikan ke pimpinan ya. Tentu di dalam kondisi yang seperti itu, pimpinan mungkin karena dia bertanggung jawab terkait dengan aktivitas kegiatan bawahan ya, dia melakukan tindakan misalnya memberikan pinjaman berupa uang ya. Itu diberikan oleh pimpinan ya. Lalu tentu ini kan menjadi tanggung jawab orang yang minjam tadi. Artinya ada dorongan batin seseorang itu untuk bertanggung jawab bagaimana dia harus mengembalikan pinjaman itu ya. Dan itu janji, itu merupakan janji yang harus ditepati ya, karena dia menggunakan dana itu untuk kebutuhan keluarga dia. Apakah nanti dipenuhi atau tidak, yang penting dorongan batin itu mengingatkan individu itu untuk melakukan tugas tanggung jawab dia untuk melakukan pelunasan pembayaran meskipun dengan cara mencicil ya. Atau kalau memang tidak ada anggarannya, belum ada dananya, mungkin ketika kita sudah janji misalnya, mungkin kita komunikasi lagi. Nah, itulah bentuk tanggung jawab kita, tanggung jawab di dalam hukum moral yang sangat vital bagi manusia. Yang kedua, hukum moral itu bersifat rasional dan objektif. Mengapa? Karena hukum moral yang bersifat rasional tentu ini dapat mengarahkan bagaimana hukum moral di dalam etika pemerintahan itu dapat menggiring nilai-nilai yang produktif, nilai-nilai yang positif yang dapat menghasilkan sebuah kinerja yang baik. Artinya kinerja hasil yang dicapai di dalam sebuah aktivitas kegiatan bersama di dalam sebuah organisasi pemerintahan yang bersifat yang didukung oleh hukum moral yang bersifat rasional, tentu harapannya itu penyelenggaraan pemerintah itu bisa dilaksanakan, bisa berjalan, bisa direalisasikan secara rasional karena masuk akal ya, dan objektif. Tidak mengada-ngada. Itulah yang harusnya dicapai di dalam sebuah hukum moral, di dalam etika pemerintahan. Lalu yang ketiga, moral terdiri dari hukum yang universal. Memang hukum moral itu bersifat universal. Di mana saja, kapan saja, di situasi apa saja, hukum moral itu tetap berlaku. Misalnya terkait dengan kejahatan, misalnya perampokan atau penggelapan atau korupsi, itu di dunia manapun sama, bahwa hukum yang dilakukan nanti ketika orang korupsi, tentu hukuman yang bisa berupa sanksi sosial, bisa berupa
tindak hukum pidana, ya. Bisa berkaitan juga dengan hukum perdata dan lain sebagainya, sehingga bisa memberikan efek jerah kepada orang yang melakukan tindakan perbuatan yang keliru yang bisa menyebabkan aktivitas kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan itu gagal. Itu yang harusnya diperhatikan di dalam etika pemerintahan. Baik, hari ini cukup sekian dari Bapak siang hari ini. Tentu dari materi pada hari ini Bapak ingin sampaikan bahwa Anda mengerjakan tugas terkait dengan materi yang Bapak sampaikan hari ini, ya, dikerjakan dalam bentuk analisis, ya, dikumpulkan pada minggu depan, dan tentu mekanisme pengumpulannya itu dikoordinir oleh ketua kelas dan nanti dikirim ke Bapak lewat satu file saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang, salam sehat. Semoga kita tetap bisa melakukan aktivitas meskipun dalam kondisi pandemi COVID sekarang. Terima kasih, selamat siang.